Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan, Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia dengan total 229 juta jiwa. Penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Sedangkan jumlah umat Islam sedunia pada tahun 2023 diperkirakan oleh situs web Global Muslim Population ada lebih 201 miliar. Data ini terdengarkan menenangkan jiwa dan meninabobokan seolah-olah tidak ada problematika. Berabad-abad silam Rasulullah bersabda, umat di akhir zaman akan terlihat seperti buih di lautan. Meskipun terlihat banyak, tetapi terlihat tidak berarti. Apakah zaman yang disabdakan Rasulullah adalah zaman di mana kita hidup sekarang ini? Di zaman modernisasi yang penuh intrik dan manipulasi. Penciptaan diri ini dikemas dengan sedemikian rupa yang membuat kegaduhan anak bangsa, pecahnya ukhuwah, saling menghujat dan saling menghina. Kita umat Islam di Indonesia dibenturkan oleh masalah rupiah sehingga muncullah kalimat bid'ah yang membuat goresan di dada, pikiran menjadi resah karena sudut bid'atun dan tempatnya di neraka, terhukum hina. Apakah sebenarnya yang terjadi dengan negeri tercinta kita? Apakah ada yang salah dengan ajaran agama, ataukah kita yang salah dalam memahaminya? Atau memang sengaja propaganda diciptakan untuk membelah kejauhan agar umat Islam khususnya di Indonesia hancur binasa? Oleh karena itu, berdirinya kami di sini karena kami tidak diberi kursi. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Merajut Ukhuwah Menggapai Berkah. Sebagai landasan awal, firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini.
kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 7 halaman 481 menjelaskan, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sekaligus memerintahkan kita agar mendamaikan kaum mukmin yang sedang bertikai satu sama lain. Ibnu Katsir menjelaskan kembali, maksud dari innamal mu'minuna ikhwah ialah seluruh orang mukmin satu saudara karena agama. Sayyid Quds dalam tafsirnya Fi Jilalil Quran menjelaskan ayat tersebut merupakan sentuhan atau kalbu orang-orang yang beriman supaya menghidupkan ikatan yang kuat di antara mereka yang menautkan hati setelah bermusuhan dan mengingat untuk bertakwa kepada Allah. Pada umumnya, ukhuwah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia. Dan yang ketiga, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan sesama bangsa. Hadirin, masih ingatkah kita konflik antara Sunni dan Syiah di Sampang, Madura? Konflik saling dukung-mendukung dan tindak presiden dan wakilnya yang menyisakan cebong dan kampretnya belaka. Mari hadirin bersatu padu agar ukhuwah terjaga selalu. Mari bersatu padu agar Indonesia maju. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Allahu Akbar. Lalu bagaimana cara umat Islam merawat ukhuwah yang baik? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Pegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Ingatlah ketika itu
Ingatlah dan ingatlah nikmat Allah. Dan ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, kata wa'tasimu adalah fi'il amr yang merupakan perintah yang menunjukkan bahwa menjaga persatuan adalah suatu kewajiban, bukan hanya anjuran semata. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Jubahat At-Tafsir min Fathil Al-Qadir menerangkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Allah memerintahkan kita orang-orang Islam agar senantiasa berkumpul dan berpegang teguh dengan agama Islam dan Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk bercerai-berai. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi juz 4 halaman 159 menjelaskan, ayat tersebut berarti jamaah. Allah memerintahkan kita untuk bersikap ulfah dan mencegah adanya perpecahan. Hal ini disebabkan karena perpecahan membawa pada kerusakan, sementara persatuan jamaah membawa pada keselamatan dan kemakmuran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu wa rahmatul furqatu azab. Persatuan adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jelas hadirin, walaupun ada propaganda yang ingin memecah belah ukhuwah di antara kita, kita harus menyebar benih-benih persatuan dan kesatuan agar kita mendapat berkah. Dari syarahan kami dapat ambil kesimpulan bahwasanya langkah awal yang harus kita lakukan ialah kita harus ingat sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita harus bersatu padu agar Indonesia maju serta menjauhi saling hujat dan saling hina. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Pergi ke pasar membeli batik. Batiknya bagus, warnanya cerah. Mari kita merajut ukhuwah yang baik agar hidup berkah dan sejahtera. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobet Voma Studios.